Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum mata pelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Trihapsari Hadir. Suci Safitri, Hadir. Melisa Utami. Hadir. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin sampai aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ya. Yang penting boleh dicatat, dan yang belum paham bisa ditanyakan nanti. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. I'jaz Al-Quran sesungguhnya terdapat dalam dirinya sendiri. Tegasnya, kemukjizatan Al-Quran ada dalam kandungannya, bukan di luarnya. Jadi, kitab suci ini tidak membutuhkan keterangan lain di luar dirinya untuk membuktikan bahwa ia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama gaya bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas, yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun, karena susunan yang indah yang berlainan dengan tiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka, tetapi ia bukan puisi, prosa, atau syair, dan mereka tidak mampu membuat seperti itu, meniru Al-Quran. Mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa lalu merenungkannya, kemudian merasa kagum dan menerimanya. Lalu sebagian masuk Islam. Contoh dalam sejarah diterangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan diri masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat pertama surat Toha dan masih banyak contoh lainnya. Inilah bukti kemukjizatan Al-Quran. Lalu yang dua, isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat goib. Contohnya diungkapkan dalam Quran surat Al-Yunus yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat tersebut menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem sehingga utuh sampai sekarang. Hal itu bersifat goib karena tidak ada orang yang mengenalnya, akan tetapi berita Al-Quran itu ternyata terbukti kebenarannya. Berikutnya, perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Pada saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Disebutkan Allah berfirman yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim berupa keistimewaan tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Dalam Quran surat An-Anbiya yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat kami. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa, yaitu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di samping itu, tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air.
dan disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf dan Quran surat Al-Baqarah, yang artinya lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kekerasan. Yang keempat, mukjizat Nabi Daud berupa kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan beliau. Dijelaskan dalam Quran surat Saba dan yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebijakan, sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, mukjizat Nabi Sulaiman berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung hut dan semut, sebagai dimana digambarkan dalam Quran surat An-Nam, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman, berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu, sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Yang selanjutnya, mukjizat Nabi Isa berupa kemampuan untuk membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan dalam Quran surat Al-Imran, yang artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran bagimu jika kamu orang beriman. Jadi itu beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Enggak ada, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.